Horas, Horas, Balige Academy. Ya, video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang struktur dari kebergantungan atau simbiosis mutualisme ya di kalangan mereka itu. Saya ulangi lagi penjelasannya ya. Lihat, eh, Roy Suryo ya sebagai orang yang memproduksi hoax dan fitnah, ya, yang mengaku sebagai peneliti yang tidak punya catatan apapun tentang penelitiannya, baik buku, jurnal, book chapter, paper, dan lainnya. Ini menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu 99,9% palsu, ya, tanpa pernah menjelaskan metodologinya secara detail, mathematics, ya, dan advance, rinci. Karena itu akan dikuliti lah nanti oleh para ahli di persidangan. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu bahwa statement 99,9% palsu itu hanyalah statement politik atau propaganda politik. Ya. Nah, kembali ke struktur simbiosis mutualisme mereka. Ya, Rosuryo sebagai produsen hoax atau fitnah, ya, yang mengaku-ngaku ahli telematika pada lulusan Visipol UGM. Nah, ini ya di menjadi produsen konten juga bagi mereka, ya, konten-konten kreator yang sangat bergantung pada isu ijazah Joko Widodo ini, ya. Jadi lewat siapa narasumbernya? Narasumber utamanya tentu Roy Suryo. Ya, ada RH Channel, ada Langkah Update, ada Sentana. Nah, mereka lah yang mendistribusikan ini, menyebarkan ini, ya, hoax-hoax dari mulut Roy Suryo ini tanpa mereka pernah memvalidasi silang, ya, 49 halaman tulisan Roy Suryo ini apakah murni sains atau hanya fiksi atau cerpen, ya, atau bahkan novela saja pun nggak layak itu disebut, ya. Nah, para konten kreator ini, ya, kalau tidak mengangkat isu ijazah ini, maka mereka tidak makan, ya. Seperti RH Channel itu, penghasilannya dengan isu seperti ini, mengangkat isu ini 100 juta katanya. Dia pernah cerita sama saya, 100 jutaan sebulan, ya. Kalau Langkah Update itu pernah dia puncaknya 99 juta sebulan, ya, pernah 66 atau 70-an juta atau 30 minimum 30-an juta. Begitu juga dengan Sentana, ya, 30 sampai 50 juta. Jadi mereka-mereka ini bukan mencari kebenaran, bukan, gitu loh. Jauh dari itu. Mereka hanya oportunis, ya. Mereka-mereka yang hidupnya sangat bergantung pada isu ini. Karena ketika mereka mengangkat isu lain, kalian lihat di kanal-kanal itu, maka ya paling banter 10.000 sampai 20.000 K, 20.000 views, ya. Ya paling pendapatannya 100 sampai 200.000, ya, untuk video semacamnya itu. Tetapi begitu mereka mengangkat isu ini dengan produsen utamanya, ya, produsen utama hoaxnya itu adalah Roy Suryo, maka mereka bisa mendapat 50.000, 100.000, bahkan lebih, ya. Ya kalau dimonetisasi mungkin 500 sampai sejuta, lebih 2 juta dalam satu video. Inilah mereka yang sangat bergantung. Jadi kalau kalian yang masih percaya bahwa mereka adalah konten kreator pencari kebenaran, dan banyak lah, ya, konten-konten kreator lainnya, ada yang di daerah, yang dari Garut segala macam itu mereka. Jadi kalau kalian secara sepihak percaya bahwa mereka ini adalah konten kreator pejuang kebenaran, kalian sudah ditipu.
Kalian sudah dibodoh-bodohi. Mereka hanya berpikir perutnya, bro. Perut. It's all about money. It's all about money. Ya. Mereka nggak peduli. Misalnya mencari tahu Rosuryo ini memang dulunya meneliti apa ya, gitu loh. Apa tulisannya ya? Artikel ilmiahnya apa ya? Kok bisa dia mengklaim diri sebagai peneliti, tiba-tiba dia bermetamorfosa dari Visipol UGM menjadi ahli telematika, terus sekarang menjadi multimedia, ahli penelitian, ya, digital forensik, menjadi peneliti digital forensik. Nggak peduli sama mereka. Yang mereka peduli adalah konten saya hari ini berapa ratus ribu views. Itu loh, untuk saya bisa hidup di Jakarta ini. Karena begitu saya tidak menghasilkan konten yang banyak viewsnya, maka saya tidak bisa makan. Itulah otak mereka. Ya. Rosuryo ini kan penghasilannya yaitu, ya, di samping dia seperti ya sebelum diakui oleh supirnya, mantan supirnya, ya saya kan sudah pernah katakan penghasilannya ya dari podcast, TV, ya misalnya podcast Madilog 500.000, ILC 1 juta, terus podcast-podcast yang lainnya ya sekitar 500.000, ya kalau di TV antara 700.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.250.000. Bayangkan pernah dia dalam satu malam paralel 2, ada CNN head to head. Ya, berikut juga dengan Rakber, ya, 700 ditambah 1.250, hampir 2 juta dia dalam satu malam. Ya, ngapain kita tutupi itu? Memang begitunya. Ya, kalau dia ya walaupun sebut merek nggak apa-apalah. Yang segitunya, memang lebih kan enggak. Antar TV lah pokoknya. Ya antara 700 sampai 1 juta, ada yang 1.250. Ya kan? Gitu. Bayangkan itulah penghasilannya. Itu loh. Ini nggak ada penghasilannya, yaitu dari TV ke TV, podcast. Ya itu aja penghasilannya. Ya, pernah dulu saya waktu bergabung RRT, ya kan? Kita sudah sedang rapat itu, dia langsung permisi, ngacir dia ke TV. TV, podcast itu aja dia. Itu loh. Padahal kita sedang rapat ini. Gitu. Ya kan? Memang begitu dia penghasilannya. Ya memang itu, makanya dia sangat penting untuk mengangkat isu ijazah Pak Jokowi ini. Karena apa? Kalau enggak itu enggak makan dia. Enggak ada siapa yang memanggil dia. Ya, podcast maupun televisi. Ya. Kalau kita banyak pekerjaan yang nggak mungkin lah, ya kita layani semua itu, baik baik ke TV, datangnya pun kita macet-macetan, ya kalian tahu di Jakarta ini, ya kan, bahkan melayani Zoom aja pun kita kadang nggak ada waktu, karena kita bekerja yang lain, kerjaan utama kita, seperti saya penulis, kalau kalian lihat buku saya di Amazon banyak, ya kan, ya itulah pekerjaan saya. Ya kan? Jadi nggak sanggup kita layani semua, gitu loh. Dan saya, capek ya pembahasannya itu aja pun, jadi capek lah. Dan membosankan, nggak ada yang baru. Nah, jadi kita lihat kan struktur simbiosis mutualisme mereka ini kan. Rosuryo sebagai narasumber penghasil hoax, produsen hoax, ya dipanggil ke podcast, ke TV, baik Zoom maupun live di studio, ya penghasilan bisa itu 1 juta sampai 2 juta sehari. Nah, siapa yang bergantung sama Rosuryo itu? Itulah konten-konten kreator yang banyak itu. Ya, saya sudah sebutkan 3 tadi. Ya, dapatlah mereka 30 juta, 50 juta, ada sampai 100 juta lebih sebulan. Ya, kalau nggak ngangkut kasus ini, ya nggak makan mereka. Ya, jadi survival mereka ya sebagai konten kreator bergantung pada isu ini. Berikutnya setelah itu ya cheerleader yang saya bilang itu yang datang-datang ke Polda maupun kejaksaan kemarin,
ya hanya dibayar 100.000 rupiah, datanglah mereka. Ya, dibayar 50.000 rupiah pun datangnya mereka. Jadi kalau ada bohir seperti saya jelaskan kemarin, 100.000 bohirnya 100, modal 100 juta rupiah bisa membawa orang 1.000 orang gitu. Jadi jangan kalian naif, ya kalian itu yang percaya mereka naif bahwa mereka adalah pejuang kebenaran semua, mulai dari Roy Suryo, konten kreator maupun para cheerleader yang datang itu bersorak-sorai, emak-emak dan lainnya. Itu enggak, saudara. Mereka masing-masing punya kepentingannya sendiri. Kepentingan apa? Setidaknya kepentingan bertahan hidup di Jakarta ini. Survival mode-nya, mode bertahan hidupnya. Roy Suryo, ya kan, dengan mengangkat isu ini, dompleng isu ini, ya penghasilannya dapat dari TV maupun podcast, ya konten kreator channel-channel YouTube ini mengangkat isu ini dapat duit juga dari Google AdSense dan cheerleadernya, ya kan. Inilah struktur simbiosis mutualisme. Nah sekarang di atasnya Roy Suryo itu siapa? Kan gitu. Dia juga bisa memanfaatkan struktur simbiosis mutualisme ini untuk kepentingan politik mereka. Itu propaganda politik mereka mengerucut nanti 2029. Kan mereka-mereka juga yang selalu bertemu itu untuk apa namanya, agendanya seperti di Bandung kemarin kan teriakan mereka kan apa? Ya, tentang memakzulkan Gibran, Wapres Gibran. Kan orang-orang ini semua begitu loh. Jadi nonsens kalau dibilang mereka ini bukan orang politik. Orang-orang politik semua gitu loh. Ya. Orang-orang yang sangat bergantung atau punya misi utama ya setidaknya memakzulkan Gibran gitu loh sebagai Wapres. Berikutnya apa? Ya Presiden Prabowo yang mereka makzulkan gitu loh. Ya. Kan lihat propaganda Refli Harun pada saat di Bandung itu kan. Kita kasih waktu Prabowo sekian bulan, 6 bulan, berikutnya ini terus sampai kapan katanya. Ya kan? Kan begitu apa mereka, propaganda politik mereka. Ya kan? Sekarang pertanyaannya siapa di atasnya Roy Suryo ini? Ya, apakah Refli Harun, apakah dia Abraham Samad, dan siapa lagi di atasnya yang bisa memanfaatkan struktur simbiosis mutualisme ini gitu loh. Itu yang perlu diselidiki para intel kepolisian kan. Makanya ketika ada sebuah tayangan Zoom ya, Freddy Damanik membocorkan ternyata ada ahli yang diperiksa ya sebagai ahli dari pihak jaksa atau kepolisian, nanti ahli keuangan. Ya, ahli keuangan saya kira untuk memeriksa jejak keuangannya Roy Suryo dan Tifa ini, pernah nggak dia menerima dari orang lain dan apa tujuannya, kan itu akan dibedah semua gitu loh. Ya, jadi udah dibocorkan sedikit, saya pun udah tahu, saya pun taunya karena nonton TV, ya nonton YouTube dan di situ ada tayangan Zoom Freddy Damanik mengatakan bahwa ada ahli keuangan nanti, berarti kan untuk membedah keuangannya mereka ini, kedua terdakwa ini ya, Tifa dan Roy Suryo. Kalau Tifa ya jelas uang dari buku JWP yang tidak transparan itu kan semua dimakan dia itu. Dia nggak peduli orang lain punya hak. Nggak ada transparansi sesuai dengan janjinya. Bayangkan ya, kalau saya aja bisa ditipu sama dia, apalagi kalian-kalian yang penonton yang mengagung-agungkan dia kan gitu. Ya, itu akan semua dibedah ya. Dengan dihadirkannya ahli keuangan nanti ya akan dibedah gitu. Ya, supaya tahu siapa sebenarnya bohir yang membiayai ini gitu loh. Ya. Ya, itu akan dibedah semua. Berikutnya ya, saya akan memberikan waktu untuk ini ya, seperti yang saya kontenkan sebelumnya dari Tirto, dari FIFA, Co ID, rincian aset Kemenpora
yang digondol Roy Suryo menurut BPK. Di situ kan disebutkan ya, dalam berita-berita yang lain itu disebutkan Roy Suryo menggondol 3.200-an item atau setara dengan 8,5 miliar dari rumah dinasnya ketika dia menjadi Menteri Olahraga ya, atau Menpora 2000 sampai 2014 ya. Nah, saya sebagai pembayar pajak, ya, karena anggaran itu uang rakyat, maka saya akan bertanya pertama ke KPK, ya, mengunjungi KPK langsung, yang kedua BPK, yang ketiga adalah Inspektorat Kemenpora. Apakah semua daftar ini ya, ini daftar ini nih, ini daftar 3.200 item ini benar-benar sudah dikembalikan Roy Suryo 8,5 miliar itu, karena sesuai dengan berita hanya 500 juta yang dia kembalikan dari 8,5 miliar. Ya, saya akan juga bertanya kepada KPK, BPK dan Inspektorat, kenapa di rumah dinas Roy Suryo itu ada 1.000 item lebih, ya, barang atau unit, ya, yang berkaitan dengan videografi, fotografi, studio gambar yang tidak berkaitan dengan tugas dia di sebagai Menpora, ya. 1.000 item lebih, dan itu nilainya 5 miliar lebih, gitu loh. Ya, apakah itu bukan tindakan korupsi? Saya akan tanya kepada KPK nanti, saya akan tanya, ya, tanya-tanya aja. Saya akan datangi KPK, BPK, Inspektorat Kemenpora. Apakah lazim seperti itu? Seorang menteri yang nggak ada kaitannya dengan tugasnya, tapi membelikan 1.000 unit lebih barang berkaitan dengan hobinya Roy Suryo, fotografi, videografi, dan studio gambar, itu dari rumah dinasnya itu, yang ditagihkan oleh BPK. Jadi kalau alasan kesalahan pencatatan, ya, bagi saya itu tidak masuk akal. Masalahnya itu dikembalikan enggak? Sudah. Itu loh, barang-barang itu. Belum lagi ada 4 kasur yang mahal, totalnya 300 juta. Yang paling mahal 175 juta. King Coil, ya, merek King Coil itu 175 juta. Apakah itu sudah dikembalikan? Kan ini ada kode barangnya dari BPK, ya, dari tagihan BPK ini. Ini kolom-kolomnya. Ini kan gampang kita tanyakan ini, ya, oleh nanti di BPK. Apakah benar sudah dilelang ini? Sudah dikembalikan dan dilelang, ya kan? Kalau tidak dikembalikan dan dilelang, bagi saya ini sudah tindakan korupsi. Nanti saya tanyakan sama KPK, ya, apakah itu bukan korupsi? Ya, ingat uang rakyat 8,5 miliar, gitu loh. Saya akan tanyakan ke KPK. Dan kalaupun itu kejadiannya 2014, bisa tidak masih bisa tidak diusut oleh KPK? Ya, tindakan semacam itu. Ingat loh, 8,5 miliar. Dan itu dari rumah dinasnya Roy Suryo, bukan dari kantor Kemenpora. Ya, dari rumah dinasnya Roy Suryo ada 3.200 item barang. Ya, jadi bukan hanya panci, garpu, sendok, piring, bukan. Ya, di situ ada lensa kamera 210 unit, 208 unit kamera digital, ya. Ada 262 unit itu berkaitan dengan studio foto atau studio gambar. Itu loh. Ya, itu sendiri sudah totalnya hampir 5 miliaran. Itu loh. Dan banyak item-item lain. 1.000 unit berkaitan dengan itu, videografi, fotografi, dan studio gambar. Saya kan tanyakan langsung ke pihak KPK nanti. Ya, saya kan sebagai rakyat juga. Ya, uang itu kan pajak kita, pajak rakyat. Saya akan tanya aja nanti, kalau bisa saya live kan. Gitu loh. Ya, saya tanyakan kepada petugas KPK, bisa nggak ini kita ketahui apakah barang ini sudah kembali ke BPK? Apakah secara institusi KPK bisa menghubungi BPK? Kan gitu, untuk menanyakan barang-barang ini sudah dibalikan enggak ini 8,5 miliar. Atau saya nanti ke BPK juga, itu loh, untuk menanyakan. Ya tentu mereka adalah bagian pengaduan masyarakat. Saya kan tanyakan, kan ada identification-nya itu. Ya,
nama barang, kode barang. Dan berikutnya saya akan ke Inspektorat Kemenpora. Jangan main-main, ya. Ya. Jangan hanya karena kesalahan pencatatan terus selesai ini barang. Ya, dicabutnya gugatan perdata oleh Imam Nahrawi sebagai Menpora saat itu terus selesai itu barang. Dibalikkan enggak itu loh masalahnya. Itu. Apakah ada permainan antara Kemenpora dan BPK? Biarkan nanti KPK yang menyelidiki. Pokoknya saya akan laporkan, ya setidaknya konsultasi dulu lah. Gitu loh, ya. Setidaknya konsultasi dulu. Karena ya jangan main-main dengan uang rakyat, jangan menuduh orang sembarangan sementara dirinya sendiri begini. Itu saya akan tanyakan karena ya sambil nulis saya bisa kok meluangkan waktu untuk ke sana. Ya. Nggak ada kesibukan sidang atau apapun karena saya sudah tidak lagi tersangka, jadi waktu saya kan lebih banyak gitu loh. Saya sebagai penulis ya lebih banyak waktu, ya. Kalau nggak minggu depannya lagi kita kunjungi 3 institusi itu, ya, untuk menanyakan, ya, banyak berita online dan kenapa penyelesaiannya pencabutan gugatan perdata doang? Bukan dibilang BPK telah menyatakan aset yang digondol Roy Suryo dari rumah dinasnya telah dikembalikan total 8,5 miliar dan sudah dilelang. Begitu kayak beritanya, tapi nggak ada berita itu. Ada apa BPK? Itu loh. Ya, karena isu itu kan sampai 2020 dan itu langsung tenggelam karena COVID. Itu isu itu loh, karena COVID. Jadi langsung tenggelam, aman Roy Suryo kan. Jadi itulah kita karena apa? Ini bukan nothing personal, ini uang rakyat ini, 8,5 miliar. Dan kenapa hanya dikembalikan 500 juta dari total aset 8,5 miliar, 3.200 item. Ya. Itu akan saya tanyakan ke pihak KPK dan akan saya kunjungi ya secara pribadi sebagai rakyat, menanyakan uang rakyat itu dipakai enggak dengan baik. Gitu loh. Ya, dengan proper gitu loh. Ya. Saya akan tanyakan juga pasti itu. Kok bisa? Ya, 5 miliar lebih atau 1.000 item lebih. Ya, di rumah dinas Roy Suryo itu berkaitan dengan videografi, fotografi dan studio gambar. Nggak ada kaitannya dengan tugas dia sebagai Menpora yang suka-sukanya menteri misalnya, aku mau beli ini, beli itu, beli piano, beli ini, beli segala macam. Pakai uang rakyat, nggak ada kaitannya dengan tugasnya. Kenapa nggak beli satelit sekalian? Beli pesawat. Ya. Jet pribadi. Itu. Ya. Ini akan saya kunjungi. Jadi ya kita akan telusuri dan kita akan kontenkan. Ya. Karena ini berkaitan dengan uang rakyat yang dipakai, dibelanjakan oleh Roy Suryo untuk videografi, fotografi, dan studio gambar. Apa kaitannya itu, pembelian itu, dengan tugas dia sebagai Menpora? Saya akan tanyakan itu secara detail. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.